wabarakatuh. Tabi'un, perkenalkan nama saya Anissa Azahrawani, NPM 1801011016. Nah, di video kali ini saya akan menyelesaikan tugas pengenalan lapangan persekolahan, yaitu dengan membuat video micro teaching atau belajar mengajar di rumah masing-masing dengan materi pembelajaran iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, stay tune videonya. Enjoy the video, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada sore hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh teman kita, yaitu Wike. Ayo deh dipimpin. Khusyu'an, du'aan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah Baik. Kaifahalukum? Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Iya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, maka dari itu Ibu memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Anissa Azahrawani, atau dapat kalian panggil dengan sebutan Bu Nisa atau Mbak Nisa. Nah, Ibu mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Metro atau disingkat IAIN Metro. Nah, di sini Ibu akan mengajarkan kepada kalian materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Masih semangat? Masih. Ayo, sebelum masuk ke dalam materi pembelajaran, kita tepuk semangat dulu ya. Ayo, ada yang sudah tahu tepuk semangat? Enggak tahu. Ya, tepuk semangat, tepuk semangat. 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 Iya. Sip. Nah, jadi harus semangat, masih awal. Nah, materi pembelajaran untuk hari ini yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, langsung kita ke materi ya. Nah, baik, kalian bisa mendengarkan, bisa menyimak Ibu terlebih dahulu. Nah, pengertian iman kepada Allah menurut bahasa, iman itu percaya atau yakin. Nah, lalu iman kepada Allah iman kepada kitab-kitab Allah berarti yakin dan percaya bahwa terdapat kitab-kitab Allah sebelum adanya Al-Quran. Jadi kitab-kitab Allah yang wajib kita ketahui ada 4. Ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Nah, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Nah, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Ya, Nabi Isa. Dan yang terakhir yaitu kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kitab berisi peraturan, ketentuan, atau perintah dan larangan yang dijadikan pedoman bagi umat manusia. Nah, kitab tersebut diturunkan pada masa dan zamannya yang berbeda-beda. Semua kitab berisi ajaran pokok yang sama, yaitu
Subhanahu wa ta'ala. Nah, mari kita simak dulu ya. Kitab Taurat diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Daud. Kitab Taurat Nabi Musa. Musa. Nah, sekitar abad 12 sebelum Masehi, Nabi Musa menyampaikan ajaran yang terkandung di dalam kitab Taurat kepada bangsa Bani Israel. Nah, turunnya di kota Mesir. Nah, kitab Taurat itu turun di Kota Mesir. ya, di kota Mesir, dan dikhususkan bagi bangsa Bani Israel. Nah, di dalamnya terdapat beberapa hukum-hukum syariat dan sistem kepercayaan yang dapat dibenarkan. Nah, pokok-pokok ajaran kitab Taurat itu meliputi yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, larangan menyembah patung atau berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat, perintah menyucikan hari Sabtu. Yang kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mengambil hak orang lain. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Dan yang kesepuluh, yang terakhir, larangan untuk mencuri. Nah, itu tadi isi kandungan dari kitab Taurat. Iya. Selanjutnya di kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini diwahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam bagi para umatnya, yaitu bangsa Bani Israel juga. Nah, lalu kitab Zabur ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi. Nah, di Yerusalem, turunnya kitab Zabur di Yerusalem. Nah, dengan bahasanya yaitu bahasa Kipti. Kitab Zabur turun di kota Yerusalem dengan bahasa Kipti. Di dalam kitab Zabur terdapat doa, zikir, nasihat, hukum syariat. Nah, itu tadi kitab Zabur isinya tentang zikir, doa, nasihat. Lalu yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Iya, kepada Nabi Isa alaihi salam di permulaan pada abad 1 Masehi. Kitab Injil diturunkan juga di kota Yerusalem. Nah, kitab ini ditulis dengan bahasa Suryani. Nah, kitab Injil menjadi pedoman bagi kaum Nasrani. Lalu yang terakhir, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran turun pada abad ke-7 Masehi. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang terakhir diturunkan. Nah, diturunkannya kitab Al-Quran itu di Mekah dan Madinah. Lalu isi kandungan dari Al-Quran itu sendiri berupa tauhid atau keesaan Allah, berupa muamalah atau fikih. Nah, terus berupa akhlak dan tarikh tentang sejarah. Al-Quran merupakan kitab yang terjamin kemurniannya. Dari awal turunnya Al-Quran hingga saat ini tidak ada satupun kata yang dapat merubah isi Al-Quran dan kandungan Al-Quran. Nah, terdapat di Quran surat Al-Hijr ayat 9 yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pastilah yang memeliharanya. Nah, itu tadi iman kepada kitab-kitab Allah. Ada 4 kitab. Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Nah, untuk kitab Taurat dan kitab Zabur ini ditujukan kepada umat atau kaum Bani Israel. Nah, kitab Injil ditujukan kepada kaum Nasrani, dan kitab Al-Quran ditujukan kepada seluruh umat manusia. Iya, jadi nggak ada batasan negara tertentu. Jadi
itu memakai pedoman Al-Qur'an. Nah, di sini Ibu akan membacakan Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 48. Kalian perhatikan terlebih dahulu, nanti kita baca bareng-bareng setelah Ibu ya. Lima baina yadayhi minal kitabi wa muhayyaminan alayhi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwaahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul azim. Nah, bisa kalian lihat di Quran surat Al-Maidah ayat 48. Nah, mari kita baca bersama-sama. Wahid, isnani, salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alayhi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwaahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul azim. Ya, yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu untuk setiap umat di antara kamu. Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah hendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang
itu tadi arti dari Quran surat Al-Maidah ayat 48. ayat 48. Ayo kita buka bareng-bareng, kita baca bersama-sama. Dibuka Quran surat An-Nisa ayat 136. Udah ketemu Talita? Udah ketemu Dewi? Udah. Ya, kalau udah ketemu kita baca sama-sama. Wahid, Bismillah, Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Nah, ada yang punya terjemahan Quran terjemah? Nah, tolong dibacakan arti dari ayat tersebut, Dewi. Iya. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang-orang itu sangat tahu. Ya, jadi di Quran surat An-Nisa ayat 136 juga membahas mengenai tentang kitab-kitab Allah. Nah, terdapat kitab-kitab yang diturunkan pada Rasulnya dan kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Yuk kita buka surat Al-Imran ayat 3 sampai 4. Surat Al-Imran surat ketiga juz 3 ayat 3 sampai 4. Sudah ketemu? Nah, kalau sudah ketemu Mbak Nisa tolong Talita bacakan ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wa Injil. Ya, ayo kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Yo, dilanjutkan Mika. Bismillahirrahmanirrahim. Min qablu hudal linasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Wallahu azizun dzuntiqam. Wallahu azizun zuntiqam. Wallahu azizun dzuntiqam. Yo, dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim.
yang artinya dia menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia. Dan dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha berkuasa lagi mempunyai hukuman. Nah, itu tadi Quran surat Al-Imran ayat 3 dan 4. Nah, kalian bisa buka surat Al-Fatir ayat 31. Surat Al-Fatir surat ke-35. Ini ya benar. Wah, 35 ya, Kak. Ya, surat ke-35. Udah ketemu semua? Nah, yuk kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina auhayna ilaika minal kitabi wal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi innallaha bi'ibadihi lakhabirun basir. Ya, yang artinya, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad, yaitu kitab Al-Quran, itulah yang benar, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sungguh Allah benar-benar maha mengetahui, maha melihat keadaan hamba-hambanya. Nah, jadi itu tadi dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48, terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 136, terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 3 dan 4, terdapat dalam Quran surat Fatir ayat 31. Nah, itu baru sebagian dan masih banyak lagi. Nah, di sini Ibu punya game untuk kalian. Namanya strategi bambu dancing. Strategi bambu dancing. Jadi di sini Ibu punya 6 materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, satu materi ini dipegang oleh satu orang. Ininya gimana? Peraturan permainannya. Jadi kalian hadap kanan dan ini depan nih. Nah, sip. Bebek. Enggak gini ke sini. Nah, geser Dewi ke sana. Males aku, Mbak. Ayo deh. Nah, jadi satu orang masing-masing dapat satu. Kenapa namai bambu dancing? Karena dia seperti bambu yang menari. Jadi nanti ini bisa permainannya bisa dengan duduk, bisa dengan berdiri. Kalian megang satu-satu. Duduk aja. Digeser deh, tolong deh. Nah, Caca dipegang. Nah, jadi nanti gini permainannya. Geser dari sini ya. Nanti kalau udah kalian bertukar informasi antara Wike dan Mirza, bertukar informasi. Yang hadap-hadapan pun begitu, kalian bertukar informasi. Nah, informasi yang kalian pegang, yang kalian dapat, kalian ingat. Lalu nanti bergeser. Nah, nanti Finza geser ke sini, Wike geser. Nah, gitu muter sampai semua mendapatkan informasi yang dipegang masing-masing. Satu. Nah, Yang punya lainnya juga diapain? yang punya teman-temannya juga diingat. Yuk. Ya, dimulai dari sekarang. Kalian hadap-hadapan. Nanti kalau udah kalian baca punya kalian sendiri, kalian hadap-hadapan bertukar informasi. Ibrani. Nah, kalian baca dengan ini lantang nggak apa-apa sama teman kalian.
kepada kitab Allah dan terjaga kitab Al-Quran dan kitab Tauhid Allah Nah, udah kalian baca punya kalian sendiri? Nah, nggak usah dihafalin, dicermati saja isinya. Lalu sekarang waktunya kalian untuk bertukar informasi. Belum bertukar informasi dengan depannya dulu. Nah, kalian nggak baca yang di kertas, tapi tukeran informasi. Jadi kalian ngomong, teman kalian dengarkan, kalian yang berbicara gitu. Ayo dimulai semua. Nah, jadi depan-depanan ini memperhatikan. pada kitab Allah percaya dan yakin dan percaya adanya surianya kitab Allah. Pokoknya intinya Udah? Ya kalau sudah bilang ya. Udah kalau udah tukeran, ayo tuker posisi. Sini Finzer sebelah sini. Mika sebelah sana gesernya ke sana, muter. Boleh nih Finzer sini. Nah, iya kayak jarum jam muternya. Nah, bebek. Nah, kan tukernya. Nah, kan kalian tukeran pasangan kan? Nah, itu tujuannya. Jadi kalian mendapat informasi yang baru. Yo, dimulai tukeran informasi. Ya, dipahamin aja. Ya. Semua yang didapat dari teman maupun punya diri sendiri. Yo, berbagi informasi sama temennya. Zabur. Kitab yang diturunkan di kota di Yerusalem diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam bahasa Suryani. Nah, geser lagi. Dan nah, ya kalau udah geser lagi kayak jarum jam tadi, geser yang sini. Kok di tengah-tengah? Gesernya dari kiriku. Ya, sini geser lagi deh. Nah, Caca. Halo, Bebek. Ya, berbagi. Tadi yang pertama Wika sama Finza ya? Iya. Ya. Kita Quran itu berinspirasi Aurat dilakukan kepada Nabi Musa dengan bahasa Ibrani di Mesir. Nabi ini kepada kitab Allah terdapat pada surat Al-Maidah ayat 50. Ya, apabila sudah Ibrani. Di Mesir. Masa di Nah, udah kalian udah dapat informasi semua? Kalau duduk kembali seperti masing-masing tadi. Ayo. Ngadepnya ke depan. Jangan sampai rambutnya jatuh. Nah, Jatuh ke tabung. Ngadepnya ke depan. Kalian sudah mendapatkan informasi dari yang kalian pegang dari teman kalian. Nah, Ibu Nisa mau salah satu perwakilan dari kalian untuk maju ke depan. Informasi apakah yang telah kalian dapatkan dari permainan strategi bambu dancing tadi? Nah, ayo siapa perwakilan? Ayo silahkan, Dewika. Yes. Ya, berdiri. Kowi itu.
Ya, dibicarakan dengan lantang. Gak apa-apa, sebisanya aja. Kitab Taurat diturunkan di kota diturunkan kepada Nabi Taurat ya Nabi Musa alaihissalam, bahasanya Ibrani. Terus selain itu yang Dewiku dapat apa aja? Sebisanya aja. Kebalik Al-Quran. dalil nakli. Ya, Dalil nakli kitab-kitab Allah terdapat pada surat Al-Maidah ayat 48. ya, udah itu saja. Ya, beri aplaus. Ya, jadi informasi yang didapatkan Dewika tadi, Mbak Nisa perjelas apabila kalian kurang mendengarkannya. Nah, informasi Dewika tadi yang didapatkannya terdapat dalil Al-Quran tentang kitab-kitab Allah terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48 dan tentang kitab Taurat. Siapa yang megang kitab Taurat ini catatannya? Ya, coba dibacakan. Ya, coba dibacakan. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa dengan bahasa Ibrani, turun di Mesir. Oh, turun di Mesir. Nah, jadi koreksi ya, turunnya kitab Taurat di Mesir. Bahasanya bahasa Ibrani. Ya, udah benar tadi bahasanya Ibrani dan diturunkan kepada Nabi Musa. Sudah benar. Nah, itu tadi permainan bambu dancing. Nah, lalu selanjutnya apakah kalian sudah mengerti apakah makna dari iman kepada kitab-kitab Allah? Insya Allah. Nah, ada yang bisa menjelaskan? Iman kepada kitab-kitab Allah adalah, siapa yang bisa menjelaskan? Dewi ke. Ayo Dewi. Gak mau loh. Aku nggak apa loh. Gak apa-apa. Iman tadi artinya apa? Secara bahasa iman? Percaya. Percaya atau yakin? Berarti percaya atau yakin apa Dewi? Iman kepada ya, kitab-kitab Allah. Berarti iman kepada kitab-kitab Allah adalah yakin dan percaya bahwa adanya kitab-kitab Allah itu terdapat 4 kitab dan adanya kitab terdahulu sebelum kitab Al-Quran turun. Nah, lalu di sini Mbak Nisa punya 4 soal. Bisa kalian jawab nanti lanjut di papan tulis Dewi. Jangan. Ayo. Diperhatikan ya. Ayo jalan dah. Ini soalnya enak-enak kok. Mako. Enak kok, bukan mangko. Oh, enak kok. Oh ya. Satu. Mangko ya. Orang satu soal. Ya. Orang satu soal. Diturunkan kepada Nabi siapa? Di kota. Tete. Kitab Injil diturunkan di kota Ayah. Siapa yang mau maju? Aku nggak di kota kan. Kitab. Oh, ini dia diturunkan. Ya, maju. Nonton saja mah kaki. Lagi. Serius. Cantiknya tulisanku. Kitab Injil diturunkan di kota Yerusalem. Sip, benar. Nomor 2 kitab Zabur dan Taurat diturunkan kepada Nabi dan kitab Zabur dan Taurat diturunkan kepada Nabi dan siapa yang mau jawab? Waduh, Tauratnya doang. Ya, nggak apa-apa, Aku tahu Tauratnya Nabi aja. siapa tuh. Oh, aku tahu. Nabi Daud. Daud mana Nah, ada yang Tauratnya di sini. Daud sih. Oh iya. Ya, boleh. Baca deh.
juga ya. Nah, nomor 3. Nabi Muhammad Ada Sakit mas. ayo didengarkan soalnya ya, Dewi. oh ya Ya, didengarkan. ya Diberikan buat you dengan diturunkan Diturunkan Al-Quran. kita. Ayo yang belum boleh gantian. Cacat Nabi tuh. Muhammad diberikan wahyu bahwa akan diturunkan kitab. cocok. Dewi. Oh ya. Gak ada sila makin Cetalkan. Gak ada sila makin gak ada obatnya ya. Iya. Kok tahu? Nah, kitab Al-Quran. Kecil lagi. Nah, yang terakhir. Yang terakhir di atas. Oh iya. Ya. Nomor 4. Dalil nakli tentang iman pada kitab Nah, dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah terdapat dalam Quran surat titik-titik ayat titik-titik. Nah, silakan deh. Ayat titik-titik. Titik nggak pakai koma, nggak pakai tanya. Anda tanya. Nggak pakai tanya. Oh iya. Ya, benar, beri aplaus dulu dong. Nah, dalil nakli tentang iman pada kitab-kitab Allah terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48. Ya. Nah, kesimpulan materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah yaitu yakin dan percaya kepada kitab-kitab Allah, bahwa kitab Allah ada apa aja? Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Quran. Nah, kesimpulannya kita harus yakin dan percaya bahwa kitab-kitab Allah itu ada, emang ada gitu, ada 4. Sebelum kitab Al-Quran pun ada kitab terdahulu. Nah, mungkin itu saja materi pembelajaran pada sore hari ini. Nah, apakah ada materi yang kurang jelas? Boleh ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, apabila sudah jelas, mari kita tutup pembelajaran sore hari ini dengan berdoa. Khusyuan. Kok gue nggak tahu? Ya, boleh kalian kumpul, boleh kalian kumpul. Oh, dibawa pulang boleh ya? Ya, khusyuan. Oke. Ini laki-laki. Tapi ini barengan. Oh, bentar yuk. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ghafir li
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam menuntut ilmu. Nah, semoga ilmu yang kalian dapatkan barokah manfaat. Ya, boleh pulang semua. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Halo, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like video ini, komen, dan subscribe. Nah, semoga ilmu yang saya bagikan dapat bermanfaat bagi sesama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.